Selamat sore Bu Kiki dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang funnel marketing. Presentasi kali ini bertujuan agar kita lebih memahami apa itu konsep-konsep yang ada di dalam funnel marketing. Berikut ini adalah pembahasan dan penjelasan mengenai materi yang akan dipresentasikan. Yang pertama, ada definisi funnel marketing. Yang kedua, ada elemen-elemen tahapan, fungsi dan manfaat, strategi, dan yang terakhir kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Jody Ibrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya. Definisi dari marketing funnel. Marketing funnel adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat minat pelanggan dan tahapan pembelian produk atau layanan bisnis. Marketing funnel biasanya terdiri dari beberapa tahap, mulai dari menarik perhatian calon pelanggan, menyaring mereka, membuat penawaran, dan akhirnya mengonversi mereka menjadi pelanggan yang aktif. Pada setiap tahap dalam marketing, perusahaan Anda harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk membantu pelanggan melewati setiap tahap dan mengubah mereka menjadi pelanggan yang setia. Lalu ada penjelasan elemen. Marketing funnel merupakan bentuk lain dari customer journey, di mana menjelaskan proses seseorang dari tidak mengenal brand, menimbang, melakukan pembelian, menilai produk, hingga menjadi pelanggan. Terdapat 5 tahapan dalam marketing funnel. Baiklah, perkenalkan saya Mariana dan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Jadi di dalam funnel marketing ini ada elemen-elemennya. Nah, elemen yang pertama itu ada awareness atau kesadaran. Awareness atau kesadaran itu adalah tahap di mana konsumen sadar barang apa yang dia inginkan atau butuhkan. Kemudian yang kedua ada interest atau minat dan consideration atau pertimbangan. Tahapan konsumen mulai mencari info lebih banyak soal produk yang diinginkan, termasuk membanding-bandingkan satu merek dengan merek lainnya. Jadi di sini konsumen mulai tertarik dengan produk yang mereka sadari, kemudian mereka juga membuat pertimbangan apakah produk ini lebih baik daripada produk dari merek lain. Kemudian yang ketiga ada elemen decision atau keputusan dan action atau tindakan, yaitu di mana konsumen akan melakukan pembelian atau memutuskan untuk membeli produk yang terbaik berdasarkan pertimbangan mereka sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang keempat ada elemen retention atau membeli kembali. Ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tersebut pada tahap sebelumnya, kemudian dia membeli produk tersebut, konsumen akan merasa puas dengan pembelian pertama dan memutuskan untuk kembali membeli produk. Jadi kalau misalnya kita beli produk, kalau misalnya produknya jelek, gak mungkin kita pakai lagi dong, karena kan kalau misalnya produknya jelek pasti mau kita cari produk yang lebih baik lagi. Maka kalau misalnya konsumen merasa puas dengan produk yang kita berikan kepada mereka, maka mereka pasti akan membeli lagi dan lagi. Jadi istilahnya seperti berlangganan lah. Kemudian elemen yang kelima ada advocacy atau testimonial. Jadi karena konsumen selalu merasa puas, konsumen tersebut menjadi loyal. Dia akan memberi testimoni bagus dan merekomendasikan produk atau layanan kamu ke banyak orang. Jadi dengan begitu nanti produk kamu akan bisa di-branding ke lingkungan yang lebih luas lagi. Perkenalkan, nama saya Steven. Saya di sini akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang telah dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan ada 4 alasan fungsi diadakannya marketing funnel ini. Yang pertama, marketing funnel ini tuh membuat kita tuh tahu, membuat kita melihat bagaimana caranya customer mengambil keputusan membeli brand dari produk kita yang kita miliki. Terus yang kedua, ini juga memaksimalkan strategi marketing kita. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan konversi di tiap tahapan customer. Dan yang keempat, ini menjadi pertimbangan atau perkiraan budget yang akan kita gunakan untuk strategi marketing kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi dari strategi marketing funnel. Yang pertama ada awareness. Awareness itu digunakan untuk salah satu strategi pertama untuk meningkatkan kesadaran dan produk kita. Sebagai contoh, sebuah bisnis itu mengadakan kampanye iklan media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran brand, juga untuk menarik perhatian dari calon pelanggan. Yang kedua ada interest. Interest ini digunakan untuk menarik perhatian dari calon pelanggan
Sebagai contoh, kita membuat sebuah konten marketing yang bermanfaat dan menarik bagi pelanggan, seperti artikel atau video tutorial tentang produk dan layanan yang kita tawarkan. Perkenalkan, saya Nicholas Gio dan saya akan melanjutkan presentasi untuk strategi. Lalu yang ketiga ada consideration, yaitu strategi yang meningkatkan pertimbangan pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa bisnis. Sebagai contoh, suatu bisnis mengoptimalkan website dan platform digital lainnya agar mudah diakses dan dipahami oleh pelanggan. Lalu yang keempat adalah decision. Suatu bisnis perlu menawarkan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta menjalin hubungan yang baik. Perkenalkan, nama saya Dika Yulansa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Strategi yang kelima ada action. Langkah-langkah selanjutnya, bisnis perlu mengoptimalkan proses pembelian dengan menyediakan opsi pembayaran yang mudah dan aman, serta memberikan layanan joy yang baik untuk membuat pelanggan melakukan pembelian dan menjadi pelanggan yang setia bisnis. Yang keenam ada program loyalitas. Strategi selanjutnya dengan mengadakan program loyalitas. Melalui program ini, bisnis Anda dapat memberikan reward kepada pelanggan yang setia, seperti diskon, hadiah, keanggotaan VIP. Dengan demikian, pelanggan akan merasa dihargai dan berpotensi menjadi pelanggan loyalitas. Yang ketujuh, menggunakan CRM. Terakhir, Anda bisa menggunakan CRM untuk mengoptimalkan strategi marketing runner. Hal ini karena CRM mampu menjadi sistem yang memusatkan seluruh data bisnis Anda, sehingga Anda dapat mampu mengetahui dan menganalisis setiap kebutuhan pelanggan dalam riwayat aktivitas mereka. Adanya fitur omni-channel yang mampu mengintegrasi seluruh saluran komunikasi pun memudahkan agen Anda untuk melakukan follow up. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang kita sampaikan hari ini. Marketing funnel adalah alat penting bagi bisnis untuk mengukur dan mengelola tingkat minat serta tahap pembeli pelanggan. Dengan strategi yang tepat pada setiap tahap dari kesadaran hingga advokasi bisnis dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, memaksimalkan profesi, dan membangun loyalitas pelanggan. Marketing funnel membantu mengidentifikasi hambatan dalam proses pembelian, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan menginvestasikan yang efektif mencapai penggunaan kampanye, iklan, konten yang menarik, opsi digital, solusi pelanggan, program loyalitas, dan CRM untuk memastikan pengalaman pelanggan yang menyeluruh dan memuaskan. Sekian dari presentasi kami hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.